Ahkamul ghusl, hukum-hukum yang berkaitan dengan mandi. Al-ghuslu fil lughah, mandi secara bahasa. Sailanul ma' ala syai'in mutlaqon. Mutlaqon di sini bisa berarti pokoknya. Jadi bisa diartikan pokoknya ngalirkan sesuatu, ngalirkan air ke atas sesuatu itu disebut dengan ghusl secara bahasa. Jadi pokoknya asal ngalirkan air ke atas sesuatu, itu dinamakan dengan ghusl. Nah, jadi mutlakon di sini bisa diartikan sebagai pokoknya. Pokoknya ngalirkan air di atas sesuatu itu secara ghusl, itu ghusl secara bahasa. Jadi apa namanya? Al-ghuslu fil lughah itu sailanul ma' ala syai' mutlaqon itu ya. Kemudian secara syariat, apa yang dimaksud dengan ghusl itu? Isti'malul ma'at tuhur fi jami'il badan ala wajhin makhsusin, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Jadi ma' tuhur ini adalah ma' air yang suci dan mensucikan. Jadi menggunakan air yang suci dan mensucikan ke seluruh tubuh dengan cara-cara yang khusus. Nah ini. Kemudian menurut Syafi'iyah menjelaskan bahwasanya ghusl itu adalah sailanul ma' ala jami'il badan ma'an niyah, mengalirkan air ke seluruh tubuh bersama dengan niat, ada niatnya. Ini dalil-dalilnya, dalil masyru'iyahnya, maksudnya ghusl ini disyariatkan ada berapa dalilnya? Dalilnya ada 3. Yang pertama dalil dari kitab, yang kedua dalil dari sunnah, yang ketiga adalah ijma'. Jadi dalilnya ghusl itu adalah kitab, sunnah, sama ijma'. Kitab adalah firman Allah, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau dari sunnah, idza jalasa baina sya'biha al-arba' thumma ajhaduha faqad wajaba al-ghusl. Ajhaduha di sini bermakna ini, di sini ada nih belakang nih. Nah ini. Nah ini, apa namanya? Ai balagha juhduhu wa huwa kinayah an mu'alajatil jima'. Maksudnya Rasulullah Muhammad SAW mendapati salah satu dari orang tersebut telah berjima, maka Rasulullah mewajibkan kepadanya untuk mandi. Itu yang kedua, yaitu adalah dalil dari sunnah. Yang ketiga adalah dari ijma'. Tidak ada satupun ulama yang menyelisihi bahwasanya ghusl itu tidak wajib. Ghusl itu tidak wajib setelah beberapa hal yang mewajibkan mandi. Nah, sekarang akan dibahas ada beberapa hal yang mewajibkan mandi. Muwajibatul ghusli, apa saja yang bisa menyebabkan mandi. Ini. Yang menyebabkan mandi itu disebut dengan hadas besar, sedangkan yang menyebabkan wudhu saja disebut dengan hadas kecil. Jadi kalau sesuatu tersebut mewajibkan mandi, maka sesuatu tersebut disebut dengan hadas besar. Tapi kalau sesuatu tersebut mewajibkan wudhu tanpa mewajibkan mandi, maka sesuatu tersebut disebut dengan hadas kecil. Beberapa hal yang mewajibkan mandi, yang pertama itu adalah iltiqaul khitanaini walau min ghairi inzal. Apa artinya? Bertemunya dua alat kelamin meskipun tidak keluar mani. Jadi gitu. Maksudnya apa? Maksudnya jima. Fayajibu al-ghuslu minhu. Kalau ada jima maka wajib mandi meskipun tidak keluar mani. Itu yang pertama. Kemudian habis itu dalilnya sekarang. Dalil diwajibkannya mandi karena bertemunya dua alat kelamin. Yang pertama adalah qaulnya Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu, kemudian wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW dari Aisyah, idza jalasa baina sya'bihal arba wa masal khitan faqad wajaba al-ghusl. Dan hadis yang kedua idza iltaqal khitanani faqad wajaba al-ghusl wa in lam yanzil. Maksudnya adalah jika dua kemaluan bertemu, maka wajib mandi meskipun tidak keluar mani. Itu ya. Nah, ini sekarang ada catatan. Amma wujubul ghusli minal ilaj fid dubur. Kalau memasukkan, ini agak jorok ya, mohon maaf, tapi karena memang pembahasannya fikih ya, gimana lagi. Memasukkan alat kelamin ke dubur itu juga mewajibkan mandi. Jadi memasukkan alat kelamin itu entah ke kubul atau dubur itu juga mewajibkan mandi itu. Yang kedua adalah khurujul mani, keluarnya mani. Nah, kalau masalah keluar mani ini terjadi perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat apakah keluar mani itu mewajibkan mandi apa tidak. Jumhur fuqaha yang terdiri dari Hanafiyah, Malikiyah, sama Hanabilah itu berpendapat bahwasanya mani
yang keluar dan mewajibkan mandi itu hanya mani yang keluar karena syahwat. Jadi mani yang keluar karena syahwat. Adapun mani yang keluar tanpa syahwat itu tidak mewajibkan wudhu. Maka contohnya di sini adalah saat tidur misalkan. Saat tidur tiba-tiba keluar mani dan itu kita tidak berniat untuk syahwat. Maka mani yang keluar karena kita tidur menurut Malikiyah, Hanabilah sama Hanafiyah itu tidak mewajibkan mandi. Dalilnya apa? Dalilnya ini wa in kuntum junuban fatahharu. Akan tetapi Syafi'iyah, nah ini madhab Imam Syafi'i yang dianut di mayoritas Indonesia. Bahwasanya keluar mani meskipun dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, bisyahwah amla, itu tetap mewajibkan mandi, entah itu di dalam tidur atau saat bangun, laki-laki atau perempuan. Jadi keluarnya mani itu menurut Imam Syafi'i meskipun tanpa syahwat ya tetap mewajibkan mandi. Dalilnya apa dalilnya? Dalilnya Imam Syafi'i ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Innamal ma' minal ma'. Maksudnya adalah yajibul ghuslu bil ma' min inzalil ma' wa huwal mani. Wajib mandi dengan air karena keluar mani. Ini adalah dalilnya Imam Syafi'i. Jadi terjadi perbedaan pendapat terkait dengan keluarnya mani. Kalau menurut Hanafiyah, Malikiyah sama Hanabilah tidak wajib mandi kalau keluar mani tersebut tidak dengan syahwat. Nah, akan tapi kalau Syafi'iyah dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, mani tersebut tetap mewajibkan mandi. Nah, sekarang yang nomor 3 adalah intihaul haid, habisnya masa haid. Ini nggak ada perbedaan pendapat. Intihaul haid yuwajibul ghusl bi ijma'il ulama, tanpa ada perbedaan pendapat. Kalau keluar mani tadi ada perbedaan pendapat, kalau intihaul haid tidak ada perbedaan pendapat. Maksudnya adalah kalau sudah selesai haid wajib mandi. Dalilnya ini, qaul ta'ala wa kanil mahid sampai selesai. Itu ya. Kemudian dalilnya dari sunnah ini diriwayatkan dari Aisyah. Ya, silahkan dibaca sendiri itu. Nah, sekarang yang nomor 4 yang mewajibkan mandi, apa itu? Intihaun nifas. Ya, karena sudah selesai nifas. An-nifas damun haidun mujtama. Nifas adalah darah haid yang terkumpul. Dia itu hukumnya seperti haid, sawaun bisawa. Sama hukumnya dengan haid. Kalau keluar nifas itu sama, maka setelah selesai nifas wajib mandi. Diharamkan karena nifas itu diharamkan bersetubuh, diharamkan berpuasa, dan diharamkan segala sesuatu yang diharamkan karena haid gitu. Nah, sekarang ada perbedaan pendapat di sini terkait dengan nifas ini. Kalau seseorang melahirkan tetapi tidak mengeluarkan darah, ini gimana? Apakah wajib mandi apa tidak? Nah, ini seorang wanita melahirkan tapi tidak mengeluarkan darah nifas, wajib mandi apa tidak? Terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama adalah pendapatnya jumhur, tetap ila wujubil ghusli bi mujarradil wiladah. Kalau melahirkan maka dia wajib mandi. Itu menurut jumhur, keluar darah apa ataupun tidak. Tapi pendapat yang kedua, pendapat kedua ini. Nah, ini pendapat kedua. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, di mana Abu Yusuf dan Muhammad ini adalah ulama Hanafiyah. Jadi beda ya, Abu Hanifah sama Hanafiyah. Kalau Abu Hanifah itu adalah sahibul madhab, kalau Hanafiyah itu adalah ulama-ulama pengikut madhab Imam Abu Hanifah. Menurut Abu Yusuf sama Muhammad itu tidak mewajibkan mandi, la yajibul ghusl. Kalau melahirkan tersebut tidak keluar darah. Nah, terkait keluar darah terjadi perbedaan pendapat. Pendapatnya jumhur wajib mandi, tapi pendapatnya Abu Yusuf sama Muhammad dari Hanafiyah tidak wajib mandi. Tuh, sekarang yang nomor 5, maut karena mati. Ini wajib juga, tapi fardu kifayah. Fardu kifayah ya, paham ya fardu kifayah itu apa ya? Kita semua sudah tahu. Dalam satu masyarakat wajib, jika seseorang sudah melaksanakannya maka masyarakat yang lain gugur kewajibannya. Nah, ini ada dalilnya adalah ada orang yang jatuh kemudian meninggal. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kafanuhu fi thawbaini." Mandikanlah dia dengan air dan juga dengan daun bidara. Daun bidara silahkan di Google apa itu daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 lapis kafan. Nah, ini menurut mati. Jadi mati juga mewajibkan mandi. Nah, itu. Jadi ada 5 hal yang mewajibkan mandi. Saya ulangi lagi di sini.
Yang pertama adalah apa ini? Yang pertama adalah karena iltiqaul khitana ini jima. Yang kedua adalah keluar mani, terjadi perbedaan pendapat di sini keluar mani. Kemudian habis itu haid, habisnya masa haid tidak ada perbedaan pendapat. Habisnya nifas ada perbedaan pendapat, yaitu yang melahirkan tapi tidak mengeluarkan darah ada perbedaan pendapat. Kemudian setelah itu adalah mati. Ini adalah fardu kifayah. Oke, sekarang sifatu ghuslin nabi. Cara Nabi Muhammad SAW itu mandi. Bagaimana cara Nabi Muhammad mandi itu? Di sini dijelaskan dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi jika mandi jinabah itu memulai membasuh kedua tangannya. Jadi pertama kali Nabi Muhammad membasuh kedua tangannya. Tsumma yafra'u biyaminihi ala shimalihi, kemudian mendahulukan mengguyur bagian kanan. Nah, ini nomor yang kedua. Jadi setelah membasuh kedua tangannya, kemudian mengguyur bagian tubuhnya yang sebelah kanan, baru kemudian mengguyur tubuhnya yang sebelah kiri. Kemudian membasuh kemaluannya. Kemudian setelah itu wudhu untuk sholat. Kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jarinya ke akar rambut, ke tempat tumbuhnya rambut, ke akar rambut di kepala ya, tempat tumbuhnya rambut, di sela-sela dengan jari. Kemudian menggaruk kepalanya 3 kali, setelah itu mengalirkan air ke seluruh tubuhnya, setelah itu membasuh kedua kakinya. Ini cara Nabi Muhammad mandi. Sekarang adalah fardu wudu. Apa sih yang wajib dari wudu? Ya, wudu itu fardu faraidul ghusli ya. Wajibnya mandi. Apa saja sih yang wajib dimandi? Saat mandi kita wajib ngapain aja? Yang pertama adalah niat. Mandi harus pakai niat. Tapi di sini terjadi perbedaan pendapat. Nah, niat ini. Jadi gini, niat itu menurut jumhur fuqaha, indal jumhur, menurut jumhur itu adalah wajib, fardu. Nah, ini fardu. Tetapi menurut Hanafiyah, niat dalam wudu dan juga mandi itu enggak wajib dan enggak syarat. Itu. Jadi ada perbedaan pendapat tentang niat. Kalau menurut jumhur, niat itu adalah wajib dan merupakan syarat sah bersuci. Tapi kalau menurut Hanafiyah, tidak wajib niat itu. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh badan. Nah, ini mengalirkan air ke seluruh badan. Itu wajib saat mandi. Dalilnya ini. Ya, in kuntum junubun fatahharu. Kemudian ada hadisnya Aisyah tadi yang sudah dijelaskan, yaitu apa? Tentang sifatnya mandi Nabi. Jadi saat Nabi Muhammad mandi itu kan mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Kemudian fardu yang ketiga adalah berkumur-kumur dan juga menghirup air ke hidung sebagian kemudian dikeluarkan lagi. Jadi madmadah itu berkumur-kumur, istinsyak itu adalah menghirup air ke hidung kemudian dikeluarkan lagi. Kemudian yang keempat adalah ghuslu basyaratir ra'si, membasuh kulit kepala. Yaitu dengan mengalirkan air ke pangkal rambut, nah, dan membasuh kulit kepala itu wajib. Nah, hadis-hadisnya itulah tadi kan ini hadis-hadisnya yang mewajibkan itu sampai mengguyur ke ke usul sya'ar. Usul sya'ar itu Usul sya'ar itu adalah pangkal rambut. Nah, ini pangkal rambut juga wajib di sela-sela saat mandi. Nah, sekarang adalah kaifiyatu ghuslil mar'ah, cara mandinya wanita. Bagaimana kalau wanita itu wajibkan mandi? Cara mandinya gini. Ghuslul mar'ah karrajuli. Jadi cara mandinya perempuan itu sama seperti mandinya laki-laki. Ghairu annaha la tanqudu, ini bukan li'an ya. La tanqudu dhafair sya'riha. Jadi dhafair di sini adalah kepang. Rambutnya itu dikepang, dikelabang gitu, dikepang. Jadi kalau wanita mandi dan rambutnya saat dikepang, rambutnya tidak wajib, kepangnya tidak wajib diudari, tidak wajib dilepas. Nah, gitu. Wa innama yakfi lidzati dhafair antabatalla. Cukup kepangnya itu dibasahi saja. Kemudian setelah itu menyela-nyela akar rambutnya dengan air. Nah, ini. Jadi kalau wanita sedang rambutnya dikepang saat mandi, kepangnya tidak wajib dibuka, tetapi wajib dibasahi. Kemudian setelah itu wajib menyela-nyela pangkal rambut
di kulit kepala dengan jari itu aja. Nah, dalilnya apa dalilnya? Dalilnya ini an Ummi Salamah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada seseorang yang hendak mandi wajib tetapi rambutnya dikepang gitu. Kemudian Rasulullah berkata bahwasanya bersabda, enggak, cukup dikukur-kukur saja dan cukup disela-sela saja dengan air. Nah, ini dalilnya itu aja. Nah, udah ya. Kemudian setelah itu sunanul ghusli, sunat-sunatnya wudu, sunnah-sunnahnya wudu. Yang pertama, membasuh tangan 3 kali. Kama yaghsilu farjahu, membasuh kemaluan bersama niat mandi jinabah menurut Syafi'iyah. Tapi kalau menurut Hanafiyah nggak wajib niat. Jadi ini apa namanya, nomor 2 ini membasuh kemaluan. Yang ketiga, berwudu seperti halnya berwudu saat sholat. Kemudian membasuh air ke kepalanya 3 kali bersama dengan tahlilus sya'r, bersama dengan menyela-nyela rambut supaya air itu mengalir di pangkal rambut, diusuli itu pangkal rambut. Setelah itu nomor 5, tsumma yafidul ma' ala sa'ir. Kemudian setelah itu mengalirkan seluruh airnya ke seluruh badan. Nah, ini dimulai dari bagian yang kanan kemudian bagian yang kiri. Nah, udah itu ya. Ya, ini kan ini selesai dengan ahkam wudu. Setelah itu kita akan masuk kepada bab tayamum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.